Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Nino Oktaviana. Di video kali ini aku akan membahas soal-soal P3K Kebidanan, yaitu adalah kompetensi teknis. Itu adalah pembahasan soal tentang asuhan kebidanan kehamilan fisiologis bagian ke-6. Oke, kalau begitu kita langsung saja ya pembahasan soal yang pertama. Soal yang pertama, Nyonya S berusia 30 tahun, G2 P1A0. Usia kehamilan 37 minggu, datang ke PMB untuk memeriksakan kehamilannya. Ibu mengeluh kram dan kesemutan pada kaki. Hasil pemeriksaan menunjukkan ibu dan janin dalam kondisi normal. Apakah asuhan yang tepat? A. Mengurangi minum susu berfosfor tinggi. B. Senam hamil setiap hari. C. Body mekanik yang benar. D. Memposisikan kaki lebih rendah daripada kepala. E. Minum vitamin. Nah, teman-teman, jawabannya adalah, oke, kita langsung saja ya bahas ya. Jadi jawabannya adalah cara mengatasi keluhan ibu hamil berupa kram dan kesemutan pada kaki adalah dengan mengurangi mengkonsumsi susu karena mengandung fosfor yang tinggi. Jadi jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Jawabannya A. Oke, next kita lanjut soal nomor 2. Nyonya S berusia 25 tahun, G2P1A0, hamil 36 minggu, datang ke puskesmas mengeluh gusinya sering berdarah. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal, TFU 34 cm. Asuhan yang tepat untuk mengatasi keluhan ibu adalah A. Berkumur air es, B. Berkumur air gula, C. Berkumur obat kumur, D. Berkumur air dingin, yang E. Berkumur air betadin. Nah, jawabannya adalah cara mengurangi keluhan gusi berdarah itu, asuhan yang tepat adalah jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Pada kasus ini, obat kumur dapat digunakan karena dapat mencegah terjadinya gusi berdarah. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, next kita lanjut lagi soal nomor 3. Nyonya M berusia 29 tahun, G2P1A0, hamil 30 minggu, datang ke PMB mengeluh mengalami keputihan. Hasil pemeriksaan KU baik, TTP normal, pengeluaran lokea per vaginam. Konseling yang tepat adalah A. Mengurangi minum, B. Memakai pakaian ketat, C. Personal hygiene, D. Memakai sabun kewanitaan, dan yang E. Tidak menggunakan celana dalam. Nah, ini keluhannya adalah mengalami keputihan. Jadi saran kita atau konseling kita sebagai bidan adalah menyarankan pasien tersebut untuk personal hygiene, yaitu untuk kebersihan diri ya teman-teman. Oke, kalau begitu next kita lanjut lagi soal nomor 4. Nyonya L berusia 20 tahun, G1P0A0, hamil 8 minggu, datang ke PMB mengeluh mual muntah. Hasil pemeriksaan KU baik, TTP dalam batas normal. Konseling yang tepat untuk ibu adalah A. Istirahat yang cukup, B. Nutrisi yang baik ibu hamil, C. Ketidaknyamanan pada kehamilan, D. Tanda-tanda kehamilan, E. Makan sedikit tapi sering. Nah, jawabannya adalah apa teman-teman jawabannya? Oke, kita bahas ya. Karena ibunya mengeluh mual muntah, jadi konseling yang tepat yaitu adalah menyarankan ibu untuk makan sedikit tapi sering. Jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Soal nomor 5. Nyonya N berusia 29 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 35 minggu, datang ke PMB untuk memeriksakan kandungannya. Ibu mengeluh mengalami konstipasi atau tidak bisa BAB. Hasil pemeriksaan TFU 30 cm, punggung kanan, kepala belum masuk panggul. Apakah nasihat yang tepat
untuk diberikan? A. Meninggikan kaki ketika tidur. B. Menggunakan cairan antiseptik untuk cebok. C. Mandi air hangat. D. Makan makanan berserat. Dan yang E. Mengurangi asupan cairan sebelum tidur. Nah, jawabannya apa teman-teman? Di sini inti dari soalnya adalah ibu mengeluh mengalami konstipasi. Jadi, nasihat kita adalah menyarankan ibu untuk makan makanan yang berserat. Jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Soal yang terakhir atau soal nomor 6. Nyonya B berusia 24 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 34 minggu, datang ke PMB. Ibu mengeluh lemas dan pusing. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadi 80 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, respirasi atau pernapasan 24 kali per menit, HB 9 gram. Terapi apakah yang tepat diberikan kepada ibu hamil tersebut? A. Pemberian asam folat. B. Pemberian tablet Fe. C. Pemberian zinc. D. Pemberian transfusi darah. Dan yang E. Pemberian B6. Nah, jawabannya adalah oke. Nah, di sini inti dari soalnya adalah HB-nya ya teman-teman, atau hemoglobin darah. HB-nya 9. Nah, kalau HB 11 biasanya itu tidak anemi. Dan kalau 9 sampai 10 gram itu dinamakan anemia ringan. 9 sampai 10 gram ini dinamakan anemia ringan. Anemia ringan. AR ya, saya singkat. Kemudian 7 sampai 8 itu dinamakan anemia berat. Bukan, anemia sedang. AS. Kalau di bawah 7 itu anemia berat ya teman-teman. Kurang dari 7 itu anemia berat. AB atau anemia berat. Jadi, terapi yang diberikan untuk ibu hamil adalah yang B ya teman-teman, pemberian tablet Fe. Karena masih dikategorikan anemia ringan. Kalau sudah kurang dari 7 HB-nya itu biasanya diberikan transfusi darah ya teman-teman. Oke, kalau begitu segini dulu ya soal dari aku. Nanti aku akan membuat soal-soal yang terbaru dan video-video yang lebih update lagi. Semoga soal-soal yang aku berikan ini mudah dipahami dan semoga kita semua bisa lulus P3K tahun ini. Oke teman-teman, kalau begitu terima kasih ya yang sudah menonton. Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya.